Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Guru Gembul menghancurkan Maktab Daimi dan Rabithah Alawiyah. Pada tanggal 8 September 2024, Guru Gembul mendatangi kantor Rabithah Alawiyah untuk melakukan debat dengan orang-orang dari Rabithah Alawiyah. Pada awalnya Guru Gembul yang diberikan 30 menit untuk berbicara dan digunakan oleh beliau untuk menerangkan nasab Ba'alwi yang meragukan secara statistik. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terkait nasab Ba'alwi dan kelakuan-kelakuan orang-orang Ba'alwi yang banyak menyimpang. Videonya sudah beredar dan sudah banyak yang mengulasnya. Kami tidak akan membahas video tersebut karena sudah banyak yang membahasnya. Kami akan membahas sesi yang terakhir dari perdebatan Guru Gembul dan Rabithah Alawiyah. Karena setelah 1 bulan, kami belum menemukan video yang membahasnya dengan detail. Pada perdebatan tersebut, Guru Gembul menerangkan nasab Ba'alwi dengan menggunakan nasab Rizik Syihab sebagai contoh dari nasab-nasab Ba'alwi yang lain. Kami pilih sesi terakhir ini karena perdebatan ini melibatkan Ketua Maktab Daimi, organisasi di bawah Rabithah Alawiyah yang mengurusi nasab. Dan di sana terlihat seperti apa kemampuan ahli nasab dari Maktab Daimi. Pada saat Guru Gembul sedang memaparkan nasab Rizik Syihab dan meminta konfirmasi ke orang-orang Rabithah Alawiyah tentang kebenaran datanya, maka Fikri Shahab yang saat itu menjadi moderator meminta untuk dipanggilkan Habib Saikon sebagai Ketua Maktab Daimi untuk memastikan data yang dibawa Guru Gembul benar. Berikut cuplikan video ketika Fikri Shahab meminta untuk dipanggilkan Habib Saikon. Saya lagi menggebu-gebu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Kalau memang ini memang seperti ini ya. Oke, slide selanjutnya. Tolong dipanggilin Habib Syahon dong. Oke, slide selanjutnya sambil menunggu Pak Habib itu. Dengan dipanggilnya Saikon ke dalam perdebatan, hal ini akan sangat menarik karena Fikri Shahab tanpa dia sadari sudah membawa penjaga nasab Ba'alwi ke dalam pusaran konflik nasab secara langsung. Dan ketika Saikon sudah datang dan memeriksa data yang dibawa Guru Gembul, beberapa saat kemudian dia menyatakan urutan silsilahnya benar, akan tetapi angka tahunnya akan dicek kemudian. Berikut cuplikan videonya. Enggak perlu waktu lama. Iya, karena beliau buka data nasab kan. Harus soalnya ini dadakan nih. Oke, jadi Pak Guru benar katanya Pak Guru. Urutannya sudah betul. Benar. Urutannya sampai sejauh ini urutannya sudah benar, tapi angka tahunnya nanti dicek kemudian gitu ya. Akan tetapi beberapa detik kemudian Saikon mengatakan ada beberapa nama yang salah. Yang salah adalah nama Asyeh. Harusnya yang benar adalah Ali. Ketika kami menonton video ini, kami agak tersentak dan kaget karena nama Ali atau Ali Asakron memiliki julukan atau nama lain Asyeh. Jadi Ali atau Ali Asakron atau Asyeh itu orang yang sama. Dan itu disadari oleh Fikri Shahab sehingga dia berdiri dan berjalan memutar yang kemungkinan untuk membicarakan hal tersebut kepada Saikon. Kemungkinan orang-orang Rabithah Alawiyah yang ada di sana juga tahu dan kemungkinan membicarakannya dengan Saikon. Berikut cuplikan videonya.
Ini yang saya merahin tuh Itu ada nama yang salah. Gimana? Namanya yang salah. Jadi itu Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Yang ini Abdurrahman Asgaf ini harusnya Abdurrahman bin Ali. Bukan. Abdurrahman Asgaf punya anak Abu Bakar punya anak Ali. Oh, Asy-Syaikh itu berarti diganti Ali. Asy-Syaikh ini Ali. Ya. Oke, hanya itu saja. Bagi orang yang menonton silsilah yang kami buat, pasti akan membaca beberapa komentar yang menyatakan silsilah yang kami buat tidak sesuai dengan di internet. Kemungkinan mereka membaca nama orang secara letterlock, sedangkan kami tahu ada beberapa orang memiliki beberapa nama, dan kami hanya menuliskan satu nama untuk mempermudah ketika kami membuat pohon nasab Ba'alwi. Misal, Ali atau Ali Asakron atau Asyeh, Alwi Al-Mubtakir atau Alwi Alawiyin, Muhammad Maula As-Sawma'ah atau Muhammad, Alwi Sohib Baiti Jubair atau Alwi, Alwi atau Alwi Al-Gayur. Dari sini kita bisa lihat ketua Maktab Daimi tidak menguasai atau tidak mengetahui nama-nama alias dari setiap leluhurnya. Dan hal ini tentu sangat membagongkan. Beberapa saat kemudian, Syaikon memperbaiki perkataannya dan mengatakan bahwa Asyeh adalah nama lain dari Ali. Berikut cuplikan videonya. Itu nama Sum'ah itu Muhammad. Yang mana? Ya, apa? Itu Gak apa-apa. julukannya. Oh, nama julukan. Tapi benar julukannya ini. Oh iya, oke. Itu nama daerah. Ya. Lanjut, Pak Guru. Pada video berikutnya, Guru Gembul menerangkan tentang keanehan tahun kelahiran dan kematian dari tokoh-tokoh yang dibahas. Harus kami ingatkan bahwa pada awal Ali Asakron mencantolkan nasabnya ke nasab Nabi Muhammad, hanya ada nama-nama tokoh, tidak ada tahun kelahiran dan tahun kematian. Kemudian di dokumen-dokumen berikutnya muncul tahun kelahiran atau tahun kematian. Kemudian di dokumen berikutnya semua jadi lengkap, ada tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Siapapun yang membuat silsilah Rizik Syihab yang dibawa oleh Guru Gembul patut diacungi jempol, karena dia merangkum dari banyak kitab yang dibuat oleh Ba'alwi sehingga menjadi silsilah yang komplit. Berikut cuplikan video dari Guru Gembul. Di sini ada angka tahun 200, tahun 240, tahun 260, tahun 320 dan seterusnya sampai yang merah ini. Tapi yang merah tidak saya ikutin, tapi yang di sini aja. Di sini secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Ini statistiknya ya. Jadi kalau misalkan saya jelasin gini. Kalau saya tunjuk random orang yang ada di sini, siapa yang lahirnya, atau misalkan kita tunjuk random aja orang banyak gitu ya, kita tunjuk siapa, saya akan tunjuk satu orang gitu, maka peluangnya, probabilitasnya, saya menunjuk orang yang lahir di tahun yang belakangnya genap puluhan, itu 1:10 kemungkinannya, itu pasti secara statistik begitu, iya kan? Jadi saya tunjuk aja sembarang orang di sini, misalkan di kerumunan orang dari anak kecil sampai orang dewasa, kemungkinannya itu pasti 1:10, karena angka memang cuma 1:10, 1 sampai 10 gitu kan, atau 0 sampai 9, 1:10. Nah, tapi kalau misalkan ada tertulis 200, 400, 6 dan seterusnya sampai ke bawah, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9, artinya apa? Probabilitasnya, kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab, runtutan nasab seperti ini adalah 1:1 miliar. Itu kemungkinannya. Jadi,
Kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1 berbanding 1 miliar. Dan secara ilmiah, ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah, setelah ini saya coret, padahal ini juga masuk sebenarnya, masuk kategori. Nah, di sini ada Faqih Muqaddam, itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai ke 4-4-nya. Kenapa? Karena beliau tercatat. Sungguhan. Yang lain mungkin an. Oke, kita lanjut lagi. Di sini balik lagi setelah ini kan Pak Abu Bakar Asyakran ini. Coba slide berikut saya mohon maaf. Yang megang ini di slide berikutnya. Nah, udah. Nah, Faqih Muqaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya tuh di sini, masalahnya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Cuman di sini ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,0000, ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1 berbanding 1 miliar. Kemungkinannya. Dan ini, coba kita cek dengan yang di atas. Ini yang ditulis bukan hanya dari dalam klan Ba'alawi, tapi dari semua. Dari semua catatan sejarah juga, nama Ja'far Shadiq, kemudian putranya, kemudian Muhammad Al-Baqir, dan seterusnya. Ini tidak. Jadi yang mencurigakan tetap di sini dan di sini. Dan kemudian berlanjut. Setelah mendengar bahwa keanehan tahun kelahiran dan tahun kematian di dalam silsilah milik Ba'alwi, dalam hal ini silsilah Rizik Syihab yang digunakan sebagai contoh, Syekhon sebagai ketua Maktab Daimi berusaha ngeles dengan mengatakan bahwa tidak ada catatan tahun kelahiran dan kematian di dokumen mereka. Harus diingat, di kitab-kitab yang ditulis Ba'alwi terdapat banyak tahun kelahiran dan kematian, walaupun tahun kelahiran dan kematiannya rancu. Misalnya, tahun kelahiran Ubaidillah dari 3 kitab yang dikarang Ba'alwi minimal ada 3 versi. Dan jarak kelahirannya sekitar 100 tahun. Bayangkan ada tokoh punya 3 tahun kelahiran yang berbeda, dan tahun kelahiran yang paling muda dengan tahun kelahiran yang paling tua beda 100 tahun. Tentu tidak masuk akal. Karena Ubaidillah memang tokoh fiktif yang dikarang-karang oleh Ba'alwi. Setelah mendengar jawaban Syekhon, Guru Gembul dengan tenang mengatakan, itu berarti dilema trap. Karena kalau tidak ada catatan tahun kelahiran dan tahun kematiannya, maka tidak ada catatan silsilah dari Ba'alwi. Kami pikir Guru Gembul sudah tahu bahwa Ba'alwi akan ngeles, dan Guru Gembul sudah mempersiapkan killing punch yang mematikan dengan mengatakan, kalau tidak ada catatan, maka silsilah Ba'alwi juga tidak ada. Berikut cuplikan video dari Guru Gembul. Ini yang katanya, kata Kiai Imad itu mencangkokkan, kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 1 berbanding 100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1 berbanding 100 miliar. Kalau memang angka tahun ini benar, saya berharap angka tahun ini salah. Memang salah. Karena yang benar adalah, jadi memang salah angka tahun-tahun ini. Bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan hari tahun kelahiran. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Dilema trap itu maksudnya adalah ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan.
terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Terakhir, Guru Gembul menggunakan metode distribusi statistik Poisson untuk menentukan jumlah generasi keturunan Nabi Muhammad. Dan beliau menggunakan batas bawah 20 tahun dan batas atas 30 tahun untuk jarak antar generasi. Sedangkan rata-rata jarak antar generasi dari Pak Alwi adalah 40 tahun. Dengan demikian, maka silsilah Pak Alwi secara statistik tidak bisa diterima. Karena kemungkinannya 1:100 miliar. Berikut cuplikan video dari Guru Gembul. Lagi. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi. Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang, kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Boleh diulang, Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya. Atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah, ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja, karena ini tercatat bukan hanya dari kalangan internal, tapi dari kalangan eksternal. Maksudnya, balik lagi. Kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya, DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil. Dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini, ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima, karena kemungkinannya satu berbanding 100 miliar, satu berbanding sekian miliar, dan yang terakhir, yang untuk jumlah generasi, 1,2 berbanding 1 juta. Jadi silahkan langsung diuji secara statistik, saya pakai Poisson, silahkan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Pak Alwi berusaha membantah Guru Gembul dengan membawa silsilah dari raja-raja Eropa yang dibuat YouTuber Useful Chat dan jurnal yang dibuat Richard J. Wang yang berjudul Human Generation Time Across the Past 250,000 Years. Akan tetapi dari kedua data ini malah menguatkan argumen dari Guru Gembul bahwa jarak generasi dari patrilineal adalah 30 tahun. Pak Alwi memang aneh, mau mematahkan argumen seseorang, tapi yang dibawa datanya malah menguatkan argumen dari lawan debatnya. Berikut cuplikan videonya. Kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang naudzubillah yang batal,
Tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Dia ada di 31, sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek-capek bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki lagi, anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Dan Guru Gembul pun menjawab dengan santai terkait argumen dari Pak Alwi. Berikut cuplikan videonya. Orang per orang. Terkait dengan banyak kok yang seperti itu, ya kita tunggu datanya sebenarnya. Nah, kalau misalkan tadi ada penelitian bahwa kalau misalkan laki-laki itu justru umurnya 30 tahun, ya ini membenarkan statistik yang tadi, bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim. Dari argumen antara Guru Gembul dengan Maktab Daimi beserta Rabitah Alawiyah, terlihat bahwa Maktab Daimi yang kerjaannya mengurusi nasab Pak Alwi ternyata tidak menguasai nasabnya sendiri, sehingga sangat mudah dikalahkan dengan Guru Gembul yang menggunakan data yang hanya berasal dari internet. Orang-orang Maktab Daimi dan Rabitah Alawiyah yang berpuluh-puluh tahun mengurusi nasab Pak Alwi ternyata tidak menguasai nasab mereka. Begitu kok dibilang organisasi yang mencatat nasab paling rapi sedunia. Wong tahun kelahiran, nama lain aja tidak tahu. Mari kita hadiahkan awad buat Maktab Daimi dan Rabitah Alawiyah sebagai organisasi pencatat nasab paling kacau sedunia. Demikian video tentang Guru Gembul menghancurkan Maktab Daimi dan Rabitah Alawiyah. Semoga bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.